مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تغفر رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد لا تغفر رجانا. Allahu Akbar. Indah sekali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asadiyatul kiram, guru-guru yang insyaallah diberkahi Allah. Terima kasih Ustaz Hayatuddin. Allahu Akbar. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi ya Rabbi la taqtar ya Allah ya Tuhan kami yang maha mendengar, dengan rahmat-Mu jangan kau putuskan harapan kami, jangan kau tidak ijabah doa kami. Ya banget Allahu Akbar. Apalagi berdoa kita di hari Jumat ya, Sayyidul Ayyam ini doa yang diijabah oleh Allah di waktu fajar, doa yang mustajab. Dan kali ini kita membahas keajaiban Jumat. Fadhal Ustaz. Pemirsa cahaya hati yang dirahmati oleh Allah, ikhwatal iman, Rabbi kita tercinta Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Ketika bicara tentang hari Jumat, sebagian orang mungkin menganggap senang, bahagia dengan hari Jumat karena lepas dari kepenatan rutinitas kerja, atau saatnya setor pulang kampung. Bagi yang jauh dari keluarga, saatnya berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya orang beriman melihat hari Jumat lebih dahsyat daripada itu, karena hari Jumat adalah hari yang luar biasa yang dipilih oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Nasrani punya hari Minggu, Yahudi diberi hari Sabtu. Hari Jumat adalah pilihan Allah untuk orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau jelaskan mengapa disebut dengan hari Jumat. Kalau kita sering menyebutnya Jumat, padahal dalam bahasa Arab Jumu'ah, dan ini menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Jumu'ah. Jum'ah dari kata Al-Jam'u, artinya berkumpul. Kenapa menjadi Jumu'ah? Karena saatnya orang-orang beriman itu berkumpul. Berkumpul dalam sebuah tempat yang besar, dalam masjid. Orang-orang beriman kemudian dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga disebut jima. Ya, jima itu hubungan suami istri. Itu sunnahnya Jumat. Dalam hadisnya siapa yang mandi junub, ya, lalu dia menuju sholat Jumat. Maka itu hari Jumat itu hari sunnah juga hubungan suami istri. Ya, Jumat sunnah tiap hari wajib. Masya Allah. Dan dapat pahala? Pahala. Kalau bunuh 80. Kenapa hari Jumat kemudian menjadi istimewa, menjadi dahsyat, punya keajaiban yang luar biasa?
Karena ada peristiwa yang sudah terjadi, ada peristiwa yang sedang dan akan terus terjadi, dan inilah yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Hari ini hari Jumat kita berkah karena Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul Jumat. Sebaik hari di mana matahari bersinar, matahari terbit adalah hari Jumat. Berarti ketika masuk hari Jumat sangat bahagia kita. Yang telah terjadi adalah fihi khuliqa Adam alaihi salam. Nabi Adam, nenek moyang kita, diciptakan pada hari Jumat. Wa udkhilal jannah, beliau ditempatkan di surga. Wa uhbita, diturunkan ke dunia. Wa tiba, dan Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah juga pada hari Jumat. Wa fihi mata, pada hari Jumat juga Nabi Adam itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan terus terjadi adalah fihi la sa'ah mustajabah, pada hari Jumat ada saat mustajab berdoa. Seorang mukmin, abdun muslimun, abdun mukminun yusalli yas'alullaha illa aqtahu Allah iya. Kalau dia benar-benar berdoa, maka pasti doanya diijabah oleh Allah. Dan itu disebut saat. Jadi ada saat di antara 24 jam Jumat itu ada waktu yang diijabah oleh Allah. Ngincar benar ya. Makanya bisa jadi dalam hitungan detik, dalam waktu yang tersembunyi, yang misteri, tidak disebutkan pada saat yang mana. Kemudian yang terakhir, yauma taqumu sa'ah, kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Maka ini yang seharusnya membuat orang-orang beriman ini semakin mendekat kepada Allah ketika hari Jumat. Mengapa? Ar-riyah, al-bahr, as-sama, al-ab, semua makhluk Allah, langit, bumi, air, udara, angin dan sebagainya, ketika masuk hari Jumat, yazidu khashi'an, mereka sangat merasa takut kepada Allah. Cuman dua makhluk Allah yang gak takut, jin sama manusia. Sombong benar ya. Dan mudah-mudahan Nabi itu menyambut hari Jumat dengan sukacita. Jadi hari Khamis itu beliau cukur semua, kumis, al-ibat dicabut, maaf penuh kemaluan dirapikan, berwangi-wangi, kuku dipotong, karena menyambut hari Jumat itu. Farhan, senang dan sangat senang, iya banget. Makanya disebut Sayyidul Ayyam. Jadi ada bulan yang Sayyidul Syuhur yang disebut Ramadan. Ada rajanya hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari kesenangan orang mukmin. Ini malah ya Jumat ya. Jumat. bahkan kalau waktu di pesantren dulu kita paling senang kalau hari Jumat kan Sayyidul Ayam, karena menunya makan ayam. Libur lah ya. Tapi kaburnya luar biasa, antrinya luar biasa hari Jumat. Dan hal yang ditunggu oleh para pekerja, maka dengan kesempatan tidur saat atau jam-jam 11, 12 mengirim khutbah, dia tidur. Hari tapi bisa sempat tidur waktu siang oleh para pekerja kita lihat. Nah, inilah yang kemudian apa yang kita harus manfaatkan dari hari Jumat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa hal kepada kita tentang ketika kita menyambut bergembira bahwa Jumat sebagai hari raya. Ya. Salahnya kita seringkali menganggap hari raya kita hanya Idul Fitri, Idul Adha. Padahal ada sebuah riwayat yang menyebutkan a'zamu yaumin indallah, a'zamu yaumin, hari yang teragung di sisi Allah adalah hari Jumat. Bahkan melebihi daripada Idul Fitri, melebihi daripada Idul Adha. Nah, dan itu terus berlangsung. Dan hari Jumat itu ada yang namanya sholat Jumat. Bahkan sholatnya unik. Hari-hari lain kita sholat zuhur nggak pernah pakai jahar. Sholat zuhur nggak pernah bersuara keras ketika membaca Al-Fatihah, ketika membaca surah. Tapi pada hari Jumat justru dikumandangkan Al-Fatihah, dikumandangkan ayat-ayat itu terdengar. Kita menikmati padahal lagi teriknya matahari saat itu. Dan itu terjadi terus-menerus setiap hari Jumat. Bahkan dahsyatnya siapa yang berani meninggalkan Jumat dengan sengaja, Allah bikin dia hina. 3 kali dia meninggalkan Jumat dianggap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah, saya yang dengar yang ini enggak
Ada sholat Jumat nggak dengar ceramah ini. Mudah-mudahan ada yang dari malam nonton bola masih melanjutkan. Amin. Ya Allah, jangan dimatiin. Amin. Tunggu musik kita. Di antara yang disunahkan oleh Nabi adalah membaca surah Al-Kahfi. Hikmahnya Ustaz. Insya Allah berikan cahaya, cahaya hati. Cahaya hati Allah berikan dengan membaca surah Al-Kahfi, baik pada malam atau pada hari Jumat. Seringkali kita membaca surat Yasin, tidak salah. Dan membaca Al-Quran ayat yang manapun dipersilakan, termasuk Yasin, Waqi'ah, Al-Mulk, As-Sajdah, dan lain sebagainya. Nah, khusus pada hari Jumat diantaranya Nabi anjurkan, bacalah surat Al-Kahfi. Mengapa? Allah akan berikan cahaya kepada kita. Yang kedua, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Aktiru alayya salatan. Perbanyaklah bersolawat kepada aku. Mengapa? Salawat kita pasti akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada malaikat-malaikat yang terus berkeliling dan mereka menyampaikan salawat itu, menyampaikan salawat salam kita kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi tanpa titip salam, kan kalau ada orang mau berangkat ke Madinah berziarah, seringkali sama kawan kita titip salam buat Nabi. Sesungguhnya tanpa kita menitip salam pun, insya Allah salam kita akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian yang ketiga yang dianjurkan adalah bagi mereka yang berangkat Jumat, hendaklah mandi. Ini yang kadang sudah mulai ditinggalkan. Al-ghusl, mandi, likulli muhtalim, bagi orang yang sudah balik, bahkan disebut orang yang mimpi atau orang yang dalam keadaan junub. Wajibun ala kulli muslimin, redaksi hadisnya menyatakan wajib. Sehingga untuk datang Jumat sebaiknya adalah mandi. Walaupun bukan fardu, tapi dianjurkan mandi. Beda Ustaz, kalau mandi itu jadi fresh. Yang tadi ngantuk itu hilang. Dan menunjukkan kita memang senang, bahagia dengan sholat Jumat itu. Nah, apalagi kita menuju masjid diperintahkan khusus zinatakum indah kulli masjid, berpakaian yang kayak zina, hiasan yang keren, wangi, penampilannya luar biasa. Ini pakai baju kaos, di belakang bertulis lagi diskon. Mandi kemudian berwangi-wangi. Nah, buat para istri sekali lagi, istri-istrinya Rasulullah paling suka membalurkan minyak wangi di badannya Nabi. Kapan? Ketika Rasulullah mau ibadah, dia pancing ke suami, pakai minyak wangi, suami dari putar-putarin ke suami itu. Yang ada minyak wangi, minyak yang lain aja. Iya. Atau jangan minyak jelantah. Makanya disunahkan ibu-ibu dianjurkan di dapur taruh minyak wangi. Jadi begitu suami datang, assalamualaikum, sambut suami. Kalian ngecek kan? Iya. Pergi baunya apa, pulang jangan sampai beda. Pakai minyak wangi. Kemudian memakai pakaian yang terindah. Ayat yang dibacakan oleh murabi kita tadi. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bahkan Rasulullah menyengaja. Beliau memiliki jubah khusus yang dipakai untuk ini. Baik sholat Idul Fitri, Idul Adha maupun hari Jumat. Sengaja pakaian yang terindah. Mengapa? Senang, farhan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekenanya, bukan sekedarnya. Kadang Jumatan sekedar rutinitas. Padahal hari itu hari yang sangat membahagiakan buat orang-orang beriman. Apalagi doa di antara khutbah dan sholat itu. Itu subhanallah, hari ini paling ngincer itu. Paling ngincer. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini mengingatkan almarhum kita Rolis ya. Allah maghfirlah. Setiap ketemu beliau itu bilang apa? Ustaz, doakan saya wafat hari Jumat. Allah kabulkan ya. Kenapa Bang Koso minta itu? Ya Ustaz, orang kaya saya siapa sih yang mau nyolatin katanya. Saya terlalu banyak dosa, banyak maksiat, banyak berbuat zalim. Siapa sih orang yang menyolatin saya? Kalau sholat Jumat kan banyak orang, sekalian nyolatin saya, kata beliau begitu. Sederhana, alasannya karena ketakutan tadi akan kezaliman beliau. Ini tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah ya. Dia merasa hina dengan maksiatnya, merasa bodoh,
merasa tidak ada apa-apanya. Padahal beliau sudah bertaubat, beliau sudah di jalan Allah, bahkan berdakwah. Pulang dari Padang, masuk rumah sakit, persis maghrib, isya, beliau jamaah sholat, la ilaha illallah di depan istri beliau, keluarga beliau. Allah. Meninggal hari Jumat dan yang menyolati, karena ada yang peserta di situ. Melihat wajah beliau yang indah, 4 kali sholat jenazah untuk beliau. Jadi jamaah masih bergantian 4 kali. Selesai ini rombongan yang kedua, rombongan yang ketiga. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada cerita nyata yang lain. Ini di BSD baru-baru ini. Kita tidak menyebutkan nama beliau. Beliau sangat menjaga istiqomah dalam sholat berjamaah, sholat Jumat. Ini terakhir beliau dalam keadaan sakit dan harus masuk rumah sakit. Ya. Tapi apa yang terjadi? Jamaah yang lain, khatib sholat Jumat masih melihat seolah beliau sedang duduk di saf pertama pada waktu sholat Jumat. Padahal beliau dalam keadaan sekarat rumah sakit. Dan subhanallah, ketika hujan waktu sholat maghrib, oleh keluarganya dibilang, ayah sholat di rumah saja karena kondisi fisik. Beliau sudah menyiapkan sepedanya untuk berangkat ke masjid. Subhanallah, akhirnya beliau memilih karena kondisinya. Apa yang terjadi? Jamaah yang lain melihat bahwa beliau sedang bersepeda menuju rumah Allah dalam keadaan hujan. Dan itulah janji Rasulullah SAW, memang orang yang meninggal, yang diwafatkan pada hari Jumat, insya Allah diantara indikasi dia meninggal husnul khatimah. Sama ada hadis itu, wafat hari Jumat itu diantaranya adalah orang yang husnul khatimah. Tapi orang yang beriman, bukan yang bunuh diri. Gua bunuh diri yang Jumat aja. Mati Sotimah, itu mati Sotimah, Sotimah namanya. Auzubillah. Yang beriman, ya. Allahu Akbar walillah. Kita rindu Ustaz dengan suasana firman Allah yang mulia itu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Betapa hebatnya keindahan Masjidil Haram yang agung ketika kemana suara azan, jangankan sholat Jumat, sholat fardu semua toko tutup, mobil-mobil aktivitas terhenti semuanya. Mungkin kita juga rindu dengan suasana itu di negeri kita gitu. Karena kan apa yang terjadi, Jumatan yang dagang tutup aja ramai, bahkan yang dagang mepet-mepet di masjid ya. Masya Allah. Ada kalimat terakhir tadi. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Keajaiban Jumat ada yang kita ketahui, ada yang belum kita ketahui, atau tidak mungkin kita ketahui. Itulah yang disebut dengan hikmah. Maka Allah katakan itu semua lebih baik dari segala sesuatu. Kalau kalian ketahui, sedikit yang kita ketahui sudah cukup membuat kita rindu dengan hari Jumat. Jadi jangan sia-siakan lagi hari Jumat ini. Insya Allah. Mandi, berselawat, berdoa, bersedekah, datangi yatim piatu, doakan keluarga kita yang wafat, baca surah Al-Kahfi. Do the best, you'll find the best. Today, the good day, the best day. Subhanallah, banyak bicara, banyak salah. Mohon kami dimaafkan. Kekuatan iman, kekayaan hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya ni'mal hal ilaika wajatul amal famnun alaina bil iqbal wa kullana wa aslihi